Halo semua, nama saya Beatrice Krista Berutarigan dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Seni Musik kelas B. Di sini, saya akan memaparkan sedikit tentang perkembangan peserta didik. Ada fakta yang mengatakan perkembangan merupakan serangkaian perubahan yang progresif dan berkesinambungan. Apa sih maksud dari pengertian itu? Nah, yang pertama ada progresif. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya, perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, serta perubahan kemampuan anak. Yang kedua ada berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan dan berurutan. Perubahan tersebut tidak terjadi secara kebetulan atau meloncat-loncat. Contohnya, untuk dapat berdiri, seorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja. Yang pertama, mengenai pertumbuhan emosi remaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni perubahan jasmani. Dalam masa pandemi seperti sekarang, cenderung banyak remaja yang terhambat dalam pertumbuhan. Ini dikarenakan pembatasan aktivitas yang dilakukan, sehingga remaja hanya memilih berdiam diri di rumah dan melakukan sedikit kegiatan daripada sebelum pandemi. Tubuh yang dibiarkan bermalas-malasan tanpa melakukan sesuatu akan membuat pertumbuhan kita tidak seimbang. Ketidakseimbangan itulah yang menjadi akibat perkembangan emosi remaja. Selanjutnya, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pada masa pandemi sekarang ini, banyak remaja yang melakukan pemberontakan terhadap orang tua mereka. Ini diakibatkan pikiran anak yang mengalami stres terhadap perkataan orang tua. Orang tua cenderung sensitif melihat anaknya hanya bermain dengan Android di rumah, padahal anak sedang melakukan aktivitas daring. Dan saat remaja ingin bermain di luar, cenderung orang tua memiliki kekhawatiran yang berlebih, sehingga anak tidak diberi pergi kemanapun. Ini dapat mempengaruhi emosi remaja, sehingga dapat melakukan perlawanan di saat orang tua sedang berbicara. Kemudian, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Pada masa pandemik, remaja memiliki waktu yang sangat terbatas untuk bertemu teman-teman sebayanya. Ini dikarenakan banyaknya prokes di masa pandemik yang harus dilaksanakan, sehingga remaja tidak memiliki banyak bahkan tidak ada waktu untuk bertemu teman-teman. Ini dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja juga. Terakhir, ada perubahan interaksi dengan sekolah. Dalam menuju pembaharuan, para remaja sering terbentur pada nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima atau yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang menarik bagi mereka. Pada masa sekarang, moral dalam belajar pada remaja sudah menurun, apalagi metode belajar sekarang adalah daring. Pemikiran remaja sekarang tidak ingin mempedulikan belajarnya dan hanya memikirkan kesenangan sendiri. Sekali ada tugas yang diwajibkan, remaja menjadi kesal dan melampiaskannya kepada sekitar, seperti melawan orang tua, memarahi adik, dan lain-lain. Yang kedua, mengenai pertumbuhan fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Pada pandemi sekarang, faktor lingkungan berperan kecil terhadap pengembangan potensi keturunan pada remaja. Hal ini disebabkan karena lingkungan kita juga terkena dampak pandemi. Yang selanjutnya ada gangguan emosional. Karena banyak tekanan pada remaja dan mengakibatkan emosional, dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Selanjutnya, pengaruh kesehatan. Kesehatan remaja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisiknya. Yang terakhir, ada pengaruh bentuk tubuh. Apakah itu mesomorph, ectomorph, atau endomorph, akan berpengaruh terhadap besar kecilnya tubuh remaja. Yang ketiga, mengenai pertumbuhan bahasa. Beberapa faktor yang memengaruhinya yakni faktor kesehatan. Apabila remaja pada masa kecilnya mengalami sakit terus-menerus, maka remaja tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Selanjutnya, pengaruh intelijensi. Remaja yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal. Kemudian, ada status sosial ekonomi keluarga.
perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Lalu selanjutnya ada lingkungan. Remaja biasanya akan mengikuti cara berbicara dan berbahasa dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, jika remaja dari suku berbeda tinggal pada lingkungan yang mayoritasnya berbeda dari sukunya, maka akan mempengaruhi perkembangan bahasanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan diri. Ada beberapa tahap perkembangan diri, yakni pertama, tahap pertumbuhan sebelum lahir. Tahapan pertumbuhan ini dimulai saat saya masih berada di dalam kandungan. Yang kedua ada tahap pertumbuhan bayi. Tahapan pertumbuhan bayi terjadi sejak manusia dilahirkan hingga usia 18 atau 24 bulan. Pada masa ini, saya sudah mulai mengikuti apa yang saya lihat dari orang sekitar. Yang ketiga, tahap pertumbuhan kanak-kanak awal. Tahapan atau fase ini terjadi sejak akhir masa bayi, hingga manusia berumur 5 atau 6 tahun. Pada masa ini adalah awal saya memasuki sekolah dan mulai mencari teman bermain. Yang keempat, ada tahap kanak-kanak akhir. Pada masa ini, saya mulai menunjukkan keterampilan diri. Saya mulai menunjukkan bakat saya di depan orang-orang. Yang kelima, ada tahap remaja. Pada masa ini, saya mengalami masa pubertas, dan emosi saya masih belum stabil pada masa ini. Yang keenam, ada tahap dewasa awal. Pada masa inilah saya sekarang. Pada masa ini, saya berusaha menemukan jati diri dan pendirian. Saya juga mulai memikirkan masa depan dan tekad pencapaian di masa depan. Yang ketujuh, ada tahap dewasa tengah. Untuk tahap dewasa tengah dimulai dari awal 40 hingga 60 tahun. Tahap ini menjadi fase awal manusia mulai menua, lebih fokus pada keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada tahap dewasa akhir. Manusia akan menginjak fase dewasa akhir pada usia 60 tahun hingga meninggal. Berbagai perubahan mulai terlihat, misalnya rambut mulai memutih, timbul kerut di wajah dan bagian tubuh lainnya, serta tanda lainnya. Untuk tahap dewasa tengah dan dewasa akhir, saya belum mengalami. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.